Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sofi Yunida selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 2 kelas F. Kami dari grup J akan menjelaskan mengenai analisis imbalan kerja perusahaan terbuka per tahun 2022 dan 2023. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok kami. Saya sendiri Syaira Irdina dengan NPM akhir 304 dan rekan saya Laras Primalia dengan NPM akhir 063 dan rekan saya Sita Resmi Amarita dengan NPM akhir 331. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya mengenai pemaparan materi. Kita akan membahas tentang laporan dari PT Jasa Marga Persero Terbuka yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang usaha pengusahaan jasa jalan tol dengan sektor infrastruktur. Program pensiun perusahaan ini dikelola oleh Dana Pensiun Jasa Marga yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia pada tahun 2004, yaitu tepatnya pada 14 September 2004. Pada tanggal 31 Desember 2023 dan juga 2022, jumlah karyawan yang berhak memperoleh manfaat tersebut adalah sebanyak 1.568 karyawan aktif dan 1.681 karyawan aktif. Khusus untuk karyawan yang masuk mulai tahun 2012, program pensiunnya dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan Jiwasraya berupa program pensiun iuran pasti yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia melalui surat keputusan yang dimana surat tersebut diputuskan pada tanggal 16 Agustus 1993 dan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 jumlah karyawan yang berhak memperoleh manfaat tersebut sebanyak 386 dan 389 karyawan aktif. Pada laporan liabilitas imbalan kerja dipaparkan sebagai berikut. Tingkat diskonto pada tahun 2022 sebesar 7,50% dan pada tahun 2023 sebesar 7%, di mana mengalami penurunan sebesar 0,5%. Karena terdapat tingkat diskonto yang rendah, ini menyebabkan perusahaan akan menggunakan tingkat pengembalian yang lebih kecil, sehingga menyebabkan meningkatnya nilai kewajiban imbalan kerja di masa depan karena penurunan tingkat diskonto menghasilkan kenaikan present value dari kewajiban tersebut, sehingga beban perusahaan ini akan meningkat. Untuk estimasi kenaikan gaji pada tahun 2022 dan 2023 ini tetap, yaitu sebesar 5%. Stabilitas ini menunjukkan asumsi perusahaan tentang pertumbuhan gaji karyawan ini secara umum tidak berubah. Mungkin perusahaan ini menganggap gaji yang telah diberikan sudah layak sesuai perhitungan ekonomi dan tidak mempengaruhi loyalitas pegawai ke perusahaan terhadap gaji yang diberikan. Untuk tingkat mortalitas pada tahun 2022 dan 2023 ini sama, perusahaan menggunakan 100% TMI 4 yang berarti tidak ada perubahan signifikan terhadap asumsi kematian karyawan. Untuk tingkat kecacatan pada tahun 2022 dan 2023 ini sama, disebutkan menggunakan 10% dari tabel mortalitas. Ini berarti ada asumsi bahwa 10% dari karyawan yang meninggal ini mengalami cacat terlebih dahulu. Perusahaan menggunakan 10% tabel mortalitas di mana penggunaan tabel mortalitas pada tingkat kecacatan ini mengindikasikan bahwa perusahaan ini memperhatikan faktor mortalitas dan juga kecacatan dalam menghitung kewajiban yang dapat mempengaruhi estimasi jumlah manfaat yang dibayarkan di masa depan. Pada data tingkat perputaran pekerja ini menunjukkan tingkat keluar masuknya karyawan berdasarkan kelompok usia 2023 dan 2022 ini sama, tidak ada perubahan, dapat dilihat di tabel berikut. Untuk usia pensiun normal pada tahun 2022 dan 2023 itu sama, yaitu 56 tahun, dan untuk usia pensiun dini pada tahun 2022 dan 2023 itu sama juga, yaitu 46 tahun. Untuk proporsi pengambilan pensiun normal pada tahun 2022 dan 2023 ini sama, yaitu 100%. Hal ini berarti bahwa berdasarkan asumsi dalam model aktuaria perusahaan, semua karyawan diharapkan akan mengalami masa pensiun pada usia pensiun normal yang telah ditetapkan, yaitu 56 tahun. Perusahaan ini berasumsi bahwa tidak ada karyawan yang akan memilih untuk pensiun lebih awal dari 56 tahun. Di sini saya akan menjelaskan mengenai liabilitas imbalan kerja karyawan pada perusahaan dagang. Perusahaan dagang yang saya ambil adalah PT Sumber Alvaria Trijaya. Nah,
Pada gambar bisa dilihat bahwa tingkat bunga diskonto pada 2022 adalah sebesar 7,35% hingga 7,70%. Sedangkan per tahun 2023, tingkat bunga diskonto PT Sumber Alvaria Trijaya ini mengalami penurunan, yakni menjadi 6,90% hingga 7%. Yang mana ketika tingkat bunga diskonto ini menurun, maka tingkat pengembalian perusahaan menjadi kecil sehingga menambah beban perusahaan. Tingkat kenaikan gaji 2022 adalah sebesar 4-8%, sedangkan per tahun 2023 tingkat kenaikan gaji adalah sebesar 5-6%. PT Sumber Alvaria Trijaya mengalami penurunan tingkat gaji dengan rata-rata pengurangan adalah yakni menurun setengahnya dari tahun 2022. Lalu poin ketiga adalah usia pensiun normal kedua tahun tersebut adalah 55 tahun. Lalu poin selanjutnya adalah PT Sumber Alvaria Trijaya melaporkan bahwa tingkat kematian jajaran internal perusahaan adalah tertera pada tabel TMI 2019. Namun PT Sumber Alvaria Trijaya tidak memberikan detail tentang berapa persen tingkat kematiannya, sehingga informasi yang tertera pada laporan keuangannya kurang lengkap. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk pemaparan yang perusahaan manufaktur akan dijelaskan oleh rekan saya. Jadi, akun ini merupakan liabilitas diestimasi atas imbalan pasca kerja sebesar Rp51.236 dan Rp54.457 masing-masing pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022. Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dihitung oleh KKA Nourishman Aktuaris independen yang terdiri atas imbalan pasca kerja. Grup belum menetapkan pendanaan untuk kedua program tersebut. Program pensiun imbalan pasti memberikan exposure grup terhadap resiko aktuarial seperti resiko tingkat suku bunga dan risiko gaji. Baik rekan-rekan, dapat disimpulkan dari data yang ada, setiap perusahaan memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Di antara ketiga perusahaan tersebut yang memiliki tingkat diskonto tertinggi pada tahun 2022 adalah perusahaan Alvaria. Untuk tingkat diskonto pada tahun 2023 adalah perusahaan Jasa Marga dan juga perusahaan Alvaria. Yang memiliki tingkat diskonto rendah pada tahun 2022 adalah perusahaan Samator dan pada 2023 adalah perusahaan Alvaria. Untuk tingkat diskonto yang paling stabil adalah perusahaan Samator, dengan tingkat diskonto yang tergolong stabil dapat membantu perusahaan merencanakan kewajiban jangka panjang dan memberikan pertimbangan biaya diandalkan. Untuk kenaikan gaji terdapat perubahan pada perusahaan Alvaria meskipun tidak signifikan. Dan untuk tingkat kenaikan gaji yang stabil yaitu perusahaan Samator dan juga Jasa Marga. Perusahaan Jasa Marga memiliki usia pensiun yang lebih lama yaitu 56 tahun sehingga memberikan potensi manfaat lebih besar dalam jangka panjang. Kesimpulannya, perusahaan Jasa Marga memiliki penerapan imbalan kerja yang lebih baik untuk karyawan dari segi kenaikan gaji dan juga usia pensiun. Namun, jika mempertimbangkan stabilitas perusahaan, perusahaan Samator juga baik karena stabilitas tingkat diskonto dan kenaikan gajinya itu stabil. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.